Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan sudah kita yakini sejak dahulu sampai saat ini, dan semua orang yang beriman kepada Al-Quran pasti meyakini manusia, bukan hanya berguna bagi kaum muslimin, akan tapi juga berguna bagi orang yang beragama Islam. Manakala memang oleh kaum muslimin Al-Quran diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini semuanya sudah kita yakin dan kita sepakati bersama. Tapi bagaimana cara memahami Al-Quran, ini yang tidak akan pernah selesai. Karena memang Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang isinya sangat mendalam. Dan insyaallah untuk pertemuan pada sore hari ini kita akan membahas ayat yang berkaitan dengan bai'ah. Ada seorang pemuda yang kebingungan sehubungan dengan kedatangan temannya yang bertanya, "Apakah kamu benar beragama Islam?" "Iyalah." "Sejak kapan kamu beragama Islam?" "Saya sejak lahir juga beragama Islam." "Wah, kalau begitu itu bukan Islam benar tapi Islam turunan." Kenapa memang? Karena lalu dia menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang mengandung makna, "Man mata walam yakun fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Orang yang mati dan di pundaknya belum ada bai'ah, maka akan mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis ini jelas riwayat Muslim, yang membuat si pemuda tadi kebingungan. Jadi harus bagaimana saat ini? Dan siapakah pemuda itu? Banyak sebetulnya kan. Dan saya pun pernah kedatangan orang yang memang mengajak saya untuk berbaiat kepada orang yang ngajak itu berbaiatnya. Ini pada waktu yang sudah cukup lama, dululah tahun 78 kira-kira, atau 79 lah kira-kira. Saya ditanya oleh seseorang, "Ya, kalau Anda belum berbaiat, belum Islam." Lalu ketika saya tanya, harus kepada siapa saya berbaiat? "Ya, kepada saya atau kepada atasan saya." "Atasan Anda kepada siapa berbaiatnya?" "Kepada atasannya lagi." "Atasannya lagi?" "Ya, sampai pusat." "Pemimpin pusat kepada siapa berbaiatnya?" Ditanya sampai mendesak itu, dia juga kebingungan. Nah, kalau Anda memandang bahwa orang yang tidak berbaiat dianggap belum Islam, berarti pernyataan Anda ini adalah menetapkan bahwa imam Anda belum Islam. Itu menurut Anda, bukan menurut kami. Baru setelah itu dia cukup bimbang juga. Sampai saya dengar berita beberapa minggu sesudah itu dia pun akhirnya menyatakan keluar dari kelompok tersebut. Karena dia merasa dikerjain lah gitu. Menyuruh ngajak orang lain untuk masuk, mau dibawa kemana? Apa yang menjadi penyebab seperti itu? Belum memahami apa arti baiat yang sebenarnya. Mari kita kaji sekarang Al-Quran, dan Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan istilah bai'ah cukup banyak dalam Al-Quran. Tijarah, bai'ah, ishtara, yuqridu, itu semuanya digunakan dalam Al-Quran yang bukan dimaknai sebagaimana kita jual beli barang, tetapi kalimat tijarah, dagang, dalam artian yang di luar kebiasaan manusia. Dalam surat As-Saff ayat 11 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Wahai orang yang beriman, maukah kamu dibimbing untuk
meraih keuntungan tijarah. Tijarah itu apa? Dagang. Keuntungannya apa? Selamat dari siksa api neraka. Nah, bukan keuntungan dapat uang. Dapat uang bukan keuntungan, tetapi merupakan bekal untuk kehidupan menuju akhirat yang belum tentu membawa kepada keselamatan. Tergantung bagaimana cara penggunaannya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah kita temukan juga ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Mereka membeli kesesatan dengan hidayah, maka tidak beruntung tijarah mereka. Tijarah itu adalah dagang. Dan kita kaji saat ini surat At-Taubah ayat 111. Kalau kurang besar ya saya perbesar dulu nih. Baik, kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. Ada nun mati menghadapi jim, ditahan dulu suaranya. Bahkan di sini diperlihatkan kepada kita di atas nun tidak ada tanda mati, biar tidak dibaca jelas. Ya. Kalau yang dibaca jelas dikasih tanda mati dengan jelas. Seperti man ini man dikasih tanda mati di atas nunnya biar dibaca jelas. Tapi di sini tidak dibaca jelas, bahkan ditahan dulu suaranya. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Nah, demikian pula tanwin ya, kita lihat nih. Wa'dan dengan haqqan tanwinnya beda ya. Nah, ini juga memberi makna bahwa perlu dibedakan cara membacanya. Kita perhatikan nih. Kalau dan tanwinnya seperti ini bersejajar, haqqan tidak sejajar tanwinnya. Nah, biar diketahui oleh kita cara membacanya berbeda. Wa'dan jelas sekali, haqqan. Nah, seperti itulah. Jadi tidak disamakan. Kemudian wa man awfa bi'ahdihi minallah
fastabshiru bibay'ikumul ladzi bay'tum bih. Nah, di sini mim juga tidak dikasih tanda mati karena membaca mim tidak jelas. Ini sudah dikasih tahu lebih rinci lagi biar lebih memudahkan. Tentunya nanti kalau umpamanya seperti mim ini dibaca jelas, maka di atas mim ada tanda mati. Sedangkan ini wa amwalahum tidak jelas, ini juga tidak dikasih tanda mati di atasnya. Sama dengan sekarang kalimat bay'atum, ini mimnya tidak jelas dibacanya. Tidak jelas bagaimana, bibirnya sedikit terbuka. Fastabshiru bibay'ikumul ladzi bay'tum bih. Ya. Fastabshiru bibay'ikumul ladzi bay'tum bih. Kalau bay'tum itu jelas. Nah, sekarang tidak jelas, sedikit terbuka bibirnya. Wadzalika huwal fawzul 'azim. Ya. Kita perhatikan dulu terjemahan per kata ya. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli. Apa arti membeli bagi Allah? Kalau kita membeli, sudah mempersiapkan diri untuk membelinya dengan harga apa? Dengan uang atau dengan barang yang lain. Dan kita memang memerlukan sesuatu yang akan kita beli. Membeli jam tangan, membeli handphone karena memang perlu jam tangan, perlu handphone. Kita korbankan harta demi menghasilkan apa yang kita perlukan. Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik semua yang ada di langit dan di bumi, dan pemilik langit dan bumi, dan pemilik manusia. Terus apa maksudnya Allah membeli? Ini perlu memang dipahami kalimat seperti ini biar tidak salah pengertian. Kalau kita memperhatikan hanya dalam terjemah, pasti akan kesulitan untuk mendapatkan makna yang sebenarnya. Innallaha ashtara minal mu'minina, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin. Apa yang Allah beli? Anfusahum wa amwalahum. Anfus dan harta mereka. Apa anfus? Non harta. Amwal adalah harta yang terlihat, yang terukur. Jadi yang Allah beli dari kaum mukminin, yang terukur dan yang tidak terukur, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kalau harta terlihat, ada batasannya, ada ukurannya. Kalau yang tidak terlihat, yang tidak ada batasannya apa? Anfus. Kalimat anfus sering diartikan jiwa atau diartikan jiwa raga. Tentu kalimat anfus itu memberikan gambaran sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak terukur, yang tidak terbayangkan. Seperti apa? Nyawa, perasaan, pikiran. Itu kita jual kepada Allah. Sebagai mukmin kita jual semuanya. Kenapa menggunakan istilah menjual? Biar yakin betul ada timbal balik. Yang sebenarnya yang kita jual kepada Allah itu milik Allah. Ini aneh kan? Kalau di pasar seorang pedagang menjual barang, tentu yang dijual oleh pedagang bukan milik pembeli kan? Buat apa membeli kalau sudah milik dia? Tapi Allah membeli dari kaum mukminin, yang dijual oleh kaum mukminin kepada Allah itu milik Allah juga semuanya. Oleh karena itu, dijual enggak dijual tetap milik Allah. Dan Allah menggunakan istilah membeli dari kaum mukminin
Untuk apa? Untuk supaya diyakini betul oleh kaum mukminin ada timbal balik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat anfus adalah yang tidak terukur, lebih dulu disebut di sini, dan dalam jihad biasa amwal lebih dulu disebut. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan non harta, dengan anfus. Tapi di sini Allah membeli dari diri kita anfus lebih dulu, baru harta. Yang kita rasakan saat ini dan yang kita alami saat ini, kalau yang namanya menjual dan membeli tentunya ada akad. Nah, kita juga ada akad dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan bay'. Nah, di sini ada kalimat alladzi bay'atum bi bay'ikumul ladzi bay'atum. Bay'at namanya. Dan istilah bay'at ini cukup populer di kalangan para remaja masjid, terutama zaman dulu sedang rame-ramenya NII, LDII, kemudian apalagi kalau nggak salah Ahmadiyah Qadiani juga ada bay'at, kemudian ya macam-macam lah pakai bay'at. Yang patut kita perhatikan saat ini adalah ini bay'at, jual beli, yang membelinya Allah, yang menjualnya siapa? Mukminin, bukan orang kafir. Yang perlu kita luruskan dari sekian banyak pemahaman para remaja yang menyatakan bahwa kalau belum berbaiat masih dalam kekafiran. Kata ayat ini yang berbaiat itu orang mukmin, bukan orang kafir. Ya, udah terjawab dari awal ayat ini sudah terjawab nih. Bukan orang kafir yang berbaiat, adalah orang mukmin. Nah, menjual dirinya, menjual hartanya kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan Allah membeli kepada kita? Pendidikan dan pembinaan buat kita semuanya, bahwa semua yang ada pada diri kita ini kan milik Allah. Supaya sekarang terasa betul bukan milik saya, maka ada kontrak jual beli. Kalau sudah dijual kepada Allah, jangan ngaku-ngaku masih memiliki. Tapi kan saya menggunakan sekarang. Iya, Allah memang memberikan kepadamu kesempatan untuk menggunakan saja, tapi bukan memiliki. Kalau sudah tidak lagi mengaku sebagai pemilik, hati-hati, jangan sampai merusak apa yang bukan milik kamu. Tanggung jawabnya berat. Kalau kita dipinjemin mobil, kemudian kita robah-robah, berat tanggung jawabnya. Apalagi dirusak, dirobah-robah saja bisa akan pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Nah, kalau kita sudah menjual diri kita, menjual harta kita kepada Allah, hati-hati, jangan sampai salah pemanfaatan, salah menggunakan. Supaya tidak salah, ya Allah turunkan aturan. Dan Allah berikan contoh kepada kita dengan diutusnya seorang Rasul. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Yang kita jual kepada Allah segala-galanya, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang terukur dan yang tidak terukur. Kalau sudah kita nyatakan menjual kepada Allah, hati-hati, yang harus kita jual jangan sisa ya. Atau yang jelek-jeleknya gitu. Bahkan semua pedagang kalau mau nilainya mahal, harga jualnya mahal, yang jelek pun dipoles dulu. Mau jual mobil sudah ada cacat, dicat dulu kan gitu ya. Rumah mau dijual, dibersihkan dulu. Kita menjual kepada Allah diri kita, waktu kita, pemikiran kita, perasaan kita, jangan sisanya yang kita jual kepada Allah. Segala-galanya. Maka orang yang sudah menyatakan menjual dirinya kepada Allah, tentunya waktu yang paling utama digunakan untuk komunikasi dengan Allah. Harta yang paling mahal digunakan untuk
kepentingan jihad fisabilillah. Karena memang milik Allah bukan milik saya. Supaya nanti dapat harga dari Allah yang lebih berharga lagi, yang lebih bernilai lagi. Nah, kalau umpamanya infak fisabilillah dicari uang receh gitu, itu mah enggak menjual kepada Allah itu mah. Dipilih yang murah-murahnya saja. Atau waktu untuk baca Quran. Nanti aja nunggu salse. Nunggu kosong waktu baru dipakai baca Quran. Lah, bagaimana mendapatkan harga dari Allah yang mahal kalau cuma sisa? Mestinya kita khususkan waktu untuk Al-Quran. Sebelum sholat subuh kita segar dalam kondisi yang memang belum ada kesibukan, fokuskan untuk tadabbur Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Walaupun tidak paham, kita yakini sekarang sedang mendengar Allah berfirman kepada diri saya, dan Allah Maha tahu apa yang tersirat pada kalbu saya. Walaupun apa yang terasa dalam kalbu, yang terasa dalam pikiran, yang berjalan di pikiran kita bukan seperti yang dibaca dalam Al-Quran, enggak apa-apa, Allah Maha tahu kok tentang kemampuan kita, kelemahan kita. Berbeda dengan membaca surat berbahasa apa kira-kira yang tidak ngerti ini. Beda-beda soalnya nih. Atau ya berbahasa Spanyol lah. Wallahu a'lam, di sini ada yang ngerti bahasa Spanyol enggak nih? Ya, atau berbahasa apa lagi lah. Nah, Rusia, bahasa Rusia pemanya. Dapat surat dari bahasa Rusia, baca sesuai dengan kemampuan membaca. Enggak tahu bacaannya berapa enggak. Ngerti? Lebih lagi enggak ngerti. Kira-kira bermakna enggak? Pasti tidak bermakna. Baca surat dari Rusia. Tapi surat dari Allah Subhanahu wa taala, ngerti enggak ngerti bermakna, karena Allah Maha tahu apa yang tersirat pada kalbu kita. Sedangkan kalau kita mendapatkan surat dari orang Rusia yang ngirim surat enggak tahu apa yang ada pada hati kita. Nah, kalau kita mendengar dan membaca surat dari Allah, walaupun tidak mengerti, tapi kita komunikasi kalbu dengan Allah. Allah Maha tahu orang ini membaca Al-Quran ingin ini, dan yang diperlukan oleh dia ini. Allah Maha tahu. Dan Allah mendengar orang tersebut membaca Al-Quran sebagai alat komunikasi dengan Allah, tidak akan disia-siakan. Mari kita manfaatkan banyak-banyak waktu untuk Al-Quran, walaupun tidak mengerti, apalagi dengan mengerti. Jadi kalimat ishtara di sini mendorong kepada kita untuk supaya kita menyediakan yang berharga demi kepentingan komunikasi kita dengan Allah. Ishtara minal mu'minina anfusahum. Anfus, nafs. Bisa diartikan kalau nafas kelihatan enggak nafas. Nafas kan enggak kelihatan, tapi yakin ada. Kita hembuskan nafas dari dalam, yakin ada, tapi tidak kelihatan warna nafas bagaimana, besarnya nafas seperti apa, enggak kelihatan. Maka anfus, bentuk banyak dari nafs, memberi makna bahwa yang kita jual kepada Allah adalah yang tidak terukur, berupa pemikiran, perasaan, keletihan, kecapean, kerinduan, semuanya kita hubungkan kepada Allah semuanya. Yang terukur berupa harta kita gunakan juga untuk berhubungan dengan Allah, karena memang amwal ini sudah milik Allah. Allah akan memberi kepada kita bayaran, membayar anfus kita, amwal kita dengan bayaran yang tidak sesuai. Kok tidak sesuai? Soalnya lebih hebat, lebih mulia, dan manfaatnya untuk selama-lamanya. Dan yang kita jual milik Allah, yang kita terima dari Allah adalah harga yang tidak sesuai dengan yang kita jual. Kalau ini benar kita jual. Jadi kalau begitu Allah menggunakan kalimat ishtara biar kita betul-betul merasakan bahwa semua yang ada pada diri kita sudah bukan milik kita lagi. Hati-hati jangan sampai salah guna. Betapa marahnya pemilik kalau disalahgunakan oleh kita. Dan Allah sudah menjanjikan pembayarannya dengan al-jannah yang tidak dapat kita bayangkan dan tidak mungkin dapat dinilai dengan ukuran otak kita.
tapi hanya dengan keimanan kita yakini. Nah, kalau sudah dijual dirinya, hartanya, apa yang harus dilakukan oleh kaum mukminin? Kaum mukminin akan menggunakan anfusnya dan hartanya untuk berjuang membela agama Allah, sampai sekalipun harus berperang, siap. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah sampai mereka memerangi dan diperangi, sampai mereka membunuh dan dibunuh. Ini didahulukan kalimat ini supaya betul-betul mendorong kepada kita, kalau sampai diperintah perang saja harus siap. Apabila sudah kita jual diri kita dan harta kita, apalagi cuma perintahnya hanya sekedar bangun di malam hari untuk qiyamul lail, untuk sholat. Hanya perintahnya infak fi sabilillah, di jalan Allah mengeluarkan sebagian hartanya. Itu enteng. Sampai yang terberat pun siap. Dan perang itu kan yang paling berat kan. Sehingga di dalam setiap negara, untuk menjadi orang yang siap berperang itu pelatihannya demikian lama. Bertahun-tahun latihan perang, gak dipakai-pakainya. Iya kan? Para prajurit di negeri kita latihan perang terus, gak dipakai-pakai itu. Cuma pas kalau umpamanya diperlukan, siap pakai dan dipelihara terus sampai dididik kedisiplinannya. Wa'dan 'alai haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Ini janji Allah bagi yang berjihad, berjuang di jalan agama Allah, tertulis dalam kitab Taurat, Injil dan Quran, menggambarkan bahwa kontrak jual beli mukminin dengan Allah yang dijual adalah harta dan non harta, itu sudah berlangsung sejak umat-umat terdahulu. Maka disebut ada Taurat, ada Injil, ada Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bai'tum bih. Barang siapa yang memenuhi janjinya dari Allah, maka bergembiralah dengan kontrak jual beli yang sudah dilakukan oleh kamu. Wadzalika huwal fawzul azim. Dan itu adalah merupakan kesuksesan yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita kembali kepada bahasan tadi. Banyak orang menganggap bahwa baiat itu syarat masuk Islam. Padahal di dalam ayat ini yang berbaiat adalah kaum mukminin. Kita lanjutkan lagi umpamanya dalam surat Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unak. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin di mana mereka berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Siapa yang Allah ridhai? Mukminin. Siapa mukmin itu? Yang berbaiat. Yang berbaiat itu siapa? Mukminin. Nah, ini kan sudah jelas sekali. Yang berbaiat adalah kaum mukminin. Nah, yang sering memunculkan masalah adalah yang sering dipakai alat oleh orang-orang firman Allah Subhanahu wa taala. Tuh enggak kelihatan ya. Kekecilan nih, saya lupa enggak bawa. Bawa enggak ya? Enggak ada. Mestinya dipotong dulu biar besar. Innal ladzina yubayyi'unaka Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad, nikah di sini adalah an-nabi. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad, innama yubayyi'unallah. Mereka betul-betul berbaiat hanya kepada Allah. Kalimat innama memiliki makna hanya. Artinya
orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad beda dengan berbaiat kepada selain Nabi Muhammad. Kalau selain kepada Nabi Muhammad mungkin sampai kepada Allah, mungkin tidak. Tapi orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad benar-benar berbaiat kepada Allah. Ayat ini menjelaskan hakikat baiat kepada Nabi Muhammad. Tapi diartikan oleh beberapa orang, karena ayat menyatakan engkau dan Nabi Muhammadnya sudah tidak ada, maka harus dilanjutkan berbaiatnya kepada para imam-imam sekarang. Gitu pengertian beberapa kelompok. Sehingga akhirnya tanpa berbaiat dianggap tidak islami. Padahal kalimat innama ini biasa digunakan dalam bahasa Arab, itu mengkhususkan kata akhir. Contohnya apa? Innama ashrabu al-labana. Saya hanya minum susu. Kalau saya tambah lagi, innama ashrabul labana sobahan. Artinya saya minum susu hanya pagi. Yang akhir itu pakai di khusus penghususannya itu. Kemudian saya tambah lagi, innama ashrabul labana sobahan bil kub. Saya minum susu pagi itu hanya dengan gelas. Nah, begitu. Itu yang akhir itu yang dihanyakannya itu. Tambah lagi pemanya, innama ashrabul labana bil kubi ba'dama syaribahu akhi. Saya minum susu pagi hari dari gelas itu sisa saudaraku, bukan yang lain, cuma sisa saudaraku. Begitu aja. Tambah lagi umpamanya rub al-kub, hanya setengah atau seperempat gelas. Jadi kata akhir itulah kata yang dikhususkan. Berarti bukan ini yang disebut yang menjadi sasaran utama, tapi di akhir. Yang berbaiat kepada Rasul hanyalah berbaiat kepada Allah. Itu makna ayat. Tetapi dipahami oleh sekian banyak para aktivis kelompok yang menamakan diri dengan